Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi memimpin atau bahkan sekedar menjalani hidup, tapi nggak punya peta? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kerangka berpikir yang bisa jadi panduan buat kita semua untuk menavigasi zaman yang penuh ketidakpastian. Coba bayangin ini adalah krisis yang dihadapi Yolanda, seorang pemimpin baru yang tiba-tiba harus masuk ke situasi yang nggak kebayang. Situasi di mana semua aturan main yang lama ternyata gagal total. Kisah Yolanda ini sebenarnya ngajuin pertanyaan yang relevan banget buat kita semua. Gimana caranya kita jalan di dunia yang rasanya makin kompleks dan makin gak bisa ditebak ini? Oke, untuk menemukan jawabannya kita perlu lihat ke dalam diri kita dulu. Kita harus paham ada ketidakcocokan yang fundamental antara cara kerja otak kita dengan dunia tempat kita tinggal sekarang. Kita ini lagi pindah loh, dari dunia yang probable, dunia yang bisa diprediksi di mana masa lalu itu jadi panduan yang oke banget buat masa depan, ke dunia yang possible, dunia di mana hal-hal baru terus muncul dan masa depan itu sama sekali nggak bisa ditebak. Otak kita itu kan mesin prediksi yang luar biasa canggih ya, selalu pakai pengalaman masa lalu buat memetakan masa depan. Tapi justru kekuatan inilah yang jadi kelemahan kita sekarang. Sistem andalan kita ini bisa dibilang lagi korslet. Terus, solusinya apa dong? Bukan rencana baru yang lebih rumit. Jawabannya justru ada di sebuah pola pikir baru. Pola pikir yang dibangun dari 3 kebiasaan sederhana, tapi super ampuh buat menghadapi kerumitan. Oke, kita mulai dari kebiasaan pertama, dan ini adalah fondasinya. Semuanya dimulai dengan mengubah jenis pertanyaan yang kita ajukan. Benar-benar diubah secara mendasar. Gini deh, ini tuh kayak kita ganti senter yang cuma nyorot satu jawaban cepet, menjadi lampu sorot raksasa yang menerangi seluruh area masalah dari sudut pandang yang sama sekali baru. Coba kita balik lagi ke Yolanda. Pertanyaan lamanya, siapa yang salah, itu cuma bakal bikin dia mentok. Tapi begitu pertanyaannya diubah, gimana kalau krisis ini justru sebuah peluang? Nah, disitulah pintu-pintu buat inovasi mulai terbuka lebar. Nah, begitu kita mulai ngajuin pertanyaan yang lebih bagus, kita pasti sadar kalau kita nggak bisa jawab sendirian. Dan ini membawa kita ke kebiasaan kedua, yaitu melihat dunia dari kacamata orang lain, terutama dari kacamata orang yang nggak kita setujui. Ini bukan cuma soal empati ya. Ini adalah alat strategis buat belajar dan juga buat mempengaruhi. Tujuannya bukan buat menang debat, tapi buat ngebangun jembatan pemahaman. Dan ini ngarah ke satu pemahaman yang penting banget. Setiap orang itu merasa jadi pahlawan di dalam ceritanya sendiri. Kalau kita bisa ngerti cerita versi mereka itu, kita jadi punya kunci buat nyambung sama mereka dan mempengaruhi, bukan malah cari musuh. Kebiasaan yang terakhir ini ngajak kita buat zoom out, mundur selangkah, lihat gambaran besarnya. Tujuannya, biar kita bisa lihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya membentuk hasil akhir kita. Poin kuncinya ini, berhenti nyari satu peluru perak atau satu orang buat disalahin. Coba ganti pertanyaannya jadi, sistem yang ada sekarang ini sebetulnya dirancang untuk menghasilkan apa sih? Buat Yolanda, masalahnya bukan satu orang, tapi sebuah sistem yang memungkinkan tragedi itu terjadi. Contoh gampangnya ya tim kerja. Orang-orangnya bisa sama, tapi kadang bisa menghasilkan karya brilian, kadang macet total. Semuanya tergantung sama kondisi sistem tempat mereka bekerja. Kalau 3 kebiasaan ini digabungin, dampaknya bukan cuma mengubah cara kita berpikir loh, tapi benar-benar mengubah cara kita bertindak. Kita jadi beralih dari perencanaan yang kaku ke pembelajaran yang lincah. Artinya apa? Kita harus lawan refleks kita. Refleks buat langsung loncat ke satu solusi tunggal yang kelihatannya paling rapi. Di masalah yang rumit, peluru perak kayak gitu hampir selalu meleset dari target. Alternatifnya adalah sebuah portofolio eksperimen aman untuk gagal. Ini bukan soal menghindari kegagalan, tapi soal mendesain uji coba kecil di mana kegagalan itu justru jadi data berharga, karena tujuannya adalah untuk belajar. Prosesnya simple tapi powerful. Pertama, tentukan dulu arahnya mau kemana. Kedua, rancang percobaan kecil-kecilan yang biayanya rendah. Ketiga, pastikan ini aman untuk gagal. Artinya, kalau gagal pun nggak akan bikin semua hancur. Terakhir, belajar dari hasilnya dan beradaptasi. Nah, beda pendekatannya kelihatan banget di sini. Daripada kita pasang satu taruhan super besar yang resikonya tinggi kayak reorganisasi, mending kita bikin beberapa taruhan kecil yang lebih cerdas buat lihat mana yang beneran jalan. Jadi setelah kita bahas semuanya, apa sih satu gagasan besar yang jadi benang merah dari semua ini? Ini dia, di dunia yang kompleks, strategi itu bukan lagi peta. Strategi itu adalah kompas. Ini adalah pergeseran yang fundamental.
Bukan lagi soal percaya kita bisa merencanakan rute yang pasti, tapi soal tahu arah kita dan pintar-pintar menavigasi medan saat itu juga. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Apa sih satu eksperimen kecil yang aman untuk gagal, yang bisa Anda coba besok, yang mungkin bisa ngajarin Anda sesuatu yang baru tentang tantangan rumit yang lagi Anda hadapi?